Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 22 Juli 2022. Pesta Santa Maria Magdalena. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah mengalami kasih dan mujizat dari Yesus. Ia disembuhkan dari kuasa roh jahat, dan ia membangun komitmen untuk mengikuti Yesus dengan setia. Merenungkan tokoh Maria Magdalena, ada dua hal yang bisa kita petik, kita renungkan hari ini. Pertama, menjadi saksi. Injil menempatkan Maria Magdalena adalah orang pertama yang menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan kisah selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kutipan ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena sangat mencintai Yesus. Ia pagi-pagi benar ke makam Yesus. Dialah yang pertama yang berjumpa dengan Yesus. Ia menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Perjumpaan itu tidak dia diamkan, tapi dia pergi seperti yang dikatakan Yesus kepadanya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Maria pergi memberi kesaksian tentang perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Poin kedua, kesetiaan dan ketekunan Maria Magdalena. Sejak ia mengalami kesembuhan dari roh jahat, Maria Magdalena membangun komitmen untuk setia dan tekun mengikuti Yesus. Kesetiaan itu tidak hanya selama Yesus berkarya, tapi juga saat-saat Yesus mengalami sengsara dan wafat.
Maria tetap setia, bahkan ia orang pertama yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ketika para murid mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan saat Yesus wafat, Maria tetap percaya. Maria tetap setia mengunjungi makam Yesus. Saudara yang terkasih, menjadi saksi Yesus yang baik haruslah memiliki pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Caranya adalah tekun dalam doa, merenungkan sabda Tuhan. Karena di sanalah kita berjumpa dengan Yesus dan merayakan syukur Ekaristi. Kita selalu berusaha memiliki waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merenungkan sabda-sabdanya, supaya kita semakin akrab, dekat dengan Yesus. Dan demikian kita bisa mewartakan Kristus. Mewartakan Kristus karena kita mengalami kasih-Nya. Mewartakan Kristus karena kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Bukan khayalan kita, bukan imajinasi kita, tapi pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Tentu ini semua butuh kesetiaan. Dalam situasi dan keadaan apapun, hendaknya kita tetap setia. Kita percaya dan terus mewartakan Tuhan. Inilah kunci bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita belajar kesetiaan dari Maria Magdalena. Tidak hanya pada saat senang, tapi juga pada saat-saat yang sangat sulit dalam hidup. Semoga dalam kesulitan dan penderitaan, kita tetap setia padanya. Dan terus mengalami perjumpaan dengan Dia, sehingga kita mampu menjadi saksi-saksinya. Saudaraku yang terkasih, saya sering kali mengatakan, kita tidak bisa mengatakan bercerita tentang Yesus, ngomong tentang Yesus, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka lakukanlah perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dalam permenungan kita, membaca firman Tuhan, doa-doa kita, sehingga kita mampu memberi kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.